Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Ya, tetap sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwi. Baik, teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman kemarin sudah kita banyak teman-teman dapat materi tentang BIMTEK Merdeka Belajar atau Sekolah Penggerak. Nah, hari ini kita akan bahas nih tentang modul ajar yang sesuai dengan tupoksinya teman-teman sebagai guru yang nantinya akan berhadapan langsung dengan anak-anak. Nah, modul ajar mungkin pemahaman kita sebelumnya berbeda dengan yang sekarang. Yang biasanya teman-teman lakukan di kelas masing-masing itu berupa rencana pembelajaran ya. Nah, kalau di sekolah penggerak itu udah berganti nama jadinya modul ajar. Nah, untuk membahas tentang modul ajar, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama ketahui dalam materi modul ajar ini. Nah, pada sesi ini saya berharap kita semua, saya dan teman-teman, akan mampu memahami tentang konsep modul ajar. Apa sih modul ajar tersebut? Kemudian selama ini modul ajar seperti apa yang sudah kita buat sebelum kita menjadi sekolah penggerak ini. Kemudian harapannya nanti kita bersama-sama bisa menyusun bagaimana cara menyusun modul ajar sekolah penggerak. Nah, sebelum kita lanjut melaksanakan kegiatan in-house training ini, perlu sama-sama kita sepakati dulu nih aturan kelasnya agar kegiatan kita 1 jam ke depan ini berjalan dengan lancar. Mungkin yang pertama, ini saya sudah buat beberapa poin, mungkin minta nanti kesepakatan dengan teman-teman, jika ada yang mau ditambahkan, mau dikurangi, silahkan. Ini yang pertama, kita menghargai sesama peserta dan fasilitator. Nah, bagaimana teman-teman untuk yang poin pertama ini? Sepakat? Ya, sepakat, Bun. Sepakat. Bun. Yang kedua, satu berbicara, semuanya mendengarkan. Jadi berbicaranya gantian gitu ya. Iya, siap, Bun. Yang ketiga, tepat waktu pastinya, karena kegiatan kita ini kita lakukan di luar jam mengajar. Kalau seandainya kita masih molor, nanti kasihan nih jam berapa kita mau pulang ke rumah masing-masing ya. Jadi jangan fokus kita di sekolah, nanti tugasnya di rumah terbengkalai. Iya, setuju, Bun. Partisipasi aktif, saya harap walaupun ini hanya antara kepala sekolah dengan guru, tapi harapannya teman-teman berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Dan yang pastinya fokus pada setiap sesi belajarnya. Jadi anggap walaupun kita ini training atau pelatihan, anggap ini sharing kita bersama-sama agar apa yang kita harapkan bisa tercapai hendaknya di kegiatan ini. Sepakat ya? Sepakat, Bun. Terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang mari kita pahami dulu, ketahui apa yang kita pelajari pada modul ajar ini. Yang pertama yaitu tentang konsep modul ajar. Apa sih modul ajar tersebut? Kemudian apa saja komponen-komponen modul ajar? Dan yang terakhir kita akan belajar bersama-sama mengembangkan modul ajar sekolah penggerak yang akan kita terapkan di tahun ini. Pertama, kita akan bahas dulu tentang konsep modul ajar. Nah, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali nih dalam kegiatan yang pernah selama ini yang teman-teman susun dalam pembelajaran di kelasnya mengenai perencanaan pembelajarnya. Kalau sekarang bahasanya modul ajar, tidak lagi RPP. Jadi kita mulai move on nih dari yang kemarin-kemarin sebelum kita menjadi sekolah penggerak itu namanya RPP. Nah, sekarang kita biasakan karena kita sudah menjadi sekolah penggerak, bahasanya jadi modul ajar. Kalau ditanya jangan kaget ya, modul ajar apa sih? Modul ajar apa sih? Ya, jadi sekarang kita udah move on ya, harus paham tidak lagi RPP nih. Gimana RPP-nya? Mana prosesnya, nggak seperti itu lagi ya?
tapi cukup modul Ya, Iya. Bun. karena di dalam modul ajar nih sudah banyak inti-intinya nanti di sana. Nah, sekarang kita pahami dulu modul ajar. Modul ajar nih sejumlah alat atau sarana media. Berarti namanya modul lengkap ya Bu Ibu ya. Namanya modul ini pasti lengkap di dalamnya. Ada medianya, ada metodenya, ada petunjuk atau caranya, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dan modul ajar ini merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang kita kembangkan kemarin. Capaian pembelajaran kan kita sudah belajar nih, teman-teman sudah belajar kemarin capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, ya. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, di sini harapannya teman-teman memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu konsep modul ajarnya. Sekarang komponen modul ajar. Nah, modul ajar komponen sama kayak RPP yang kita bahas, yang biasa kita gunakan ya. Ada namanya identitas, ya. Ada identitas nih seperti nama, tahun, waktu, alokasi waktu, tema, subtema itu namanya identitas. Nah, kemudian yang terbaru di sini ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, dalam modul ajar itu sudah ada profil pelajar Pancasilanya. Ada peta konsepnya. Nah, kalau kita biasa sebutnya webbing tema, ya webbing tema. Kalau di bahasa sekolah penggerak itu peta konsep. Kemudian ada sarana dan tema ya itu ya, peta konsep biasa itu. kita kan webbing tema ya itu ya. Webbing tema atau jaring-jaring laba-laba kalau biasanya dulu tuh zaman-zaman kemarin. Iya. Nah, kalau di Zaman penggerak ini ya namanya peta konsep. Nah, kemudian ada sarana prasarana. Itu informasi umumnya di komponen modul ajar yang paling atasnya. Biasa kalau kita di RPP paling atas cuma identitas itu doang. Identitasnya, kemudian tema, subtema, alokasi waktu, semester berapa, bulan, hari, tanggal gitu ya. Kalau di modul ajar ini lengkap. Sudah identitas, kemudian ada profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan. Kan ada 6 kemarin ya teman-teman belajar. Kemudian peta konsepnya. Nah, peta konsep ini nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Peta konsep bisa kita ngambil dari buku cerita, atau satu tema saja kita kembangkan lagi. Jadi itu terserah sih. Tapi kalau biasa di sekolah kita kan sudah pakai ini buku cerita rakyat. Nanti buku cerita rakyat itu yang akan kita buatkan peta konsepnya. Kemudian sarana dan prasarana itu informasi umumnya. Kemudian komponen inti ada lagi. Ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantiknya, ada kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi siswa dan guru. Kemudian lampiran, bahan bacaan guru dan siswa, daftar pustaka, dan glosarium. Nah, modul ajar ini itu kita gunakan nanti sama kayak kemarin kita gunakan itu prosem ya, program tahunan ya, program tahunan. Cuman kan program tahunan kita hanya berupa kolom-kolom yang sedikit ya. Nah, kalau di sini itu modul ajar itu lengkap, nanti dalamnya juga ada RPP, ada RPPH-nya. Nah, modul ajar itu bisa kita gunakan selama 1 tahun, RPPH-nya yang akan kita ganti, tapi modul ajar tetap. Ya, tujuannya itu tetap, itu yang akan kita ganti dari RPPH-nya, yang kita perbanyak di RPP. Nah, baik teman-teman, kita sekarang belajar dulu tentang peta konsep dulu. Karena ini yang paling inti nanti kalau capaian tujuan, kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya. Nah, karena di sekolah kita biasanya menstimulasi atau membuka imajinasi anak di awal itu menggunakan buku cerita. Nah, kebiasaan kita di sekolah, maka peta konsep sekarang kita buat di buku cerita dulu. Contoh seperti ini, cerita tentang Roro Jonggrang. Nah, biasanya kan kita 1 tahun di awal tahun ajaran baru kita hanya menggunakan buku cerita seperti kemarin kita menggunakan buku cerita tentang Putri Rejung, itu cerita khas daerah kita Banyu Asin. Tahun kemarin kan kita pakai itu nih selama 1 tahun
hanya berdasarkan cerita itu saja, tapi banyak kegiatan yang akan yang digunakan di sana. Nah, sama yang sekarang juga seperti itu yang di Merdeka Belajar, yang di sekolah penggerak ini. Jadi teman-teman tinggal mengarahkan saja, memperdalam lagi bagaimana membuat modul ajarnya. Nah, ini contoh kayak ini, kayak buku cerita Roro Jonggrang. Di sini kan ceritanya ada tentang 1000 candi dan patung, kemudian ada proses terjadi siang dan malam, ada proses jadinya beras, ada sumber air, ada penampilan Rojonggrangnya di situ di buku dalam cerita itu rambutnya panjang, ada pakai mahkota, ada baju. Kemudian dalam buku cerita ini juga ada emosinya, ada yang bagaimana menghadapi orang, bagaimana cara mengatur tidak marah, bagaimana cara mengatur lembut hatinya, di sini juga diajarkan di sini. Jadi intinya dari buku cerita ini kita gali nih apa saja yang diinfokan di sini. Cara mengolah emosi, ekspresi emosi, ada rumah adat, ada bagian-bagian otak juga, ada macam-macam emosi. Nah, di sini boleh kita perdalam lagi nih, kayak makanan khas daerah. Kalau di Padang ada tahu Padang ya. Nah, terus kalau di Padang itu juga ada namanya jam gadang. Karena memang ciri khas sana. Nah, kita di Banyuasin makanan khas kita di Banyuasin ini sama kayak itu pempek. Jadi di sini kita tarik nih di makanan khas daerah, yaitu pempek. Candi yang ada atau apa namanya yang terkenal di Palembang ini adalah Jembatan Ampera. Jadi kita buatkan di sini Jembatan Amperanya. Kemudian main di luar rumah bersama teman. Apa kebiasaan teman-teman anak-anak yang biasa kita lihat di sini? Oh, dia sering main bola nih, ada main sepeda kan yang sering di lingkungan sekolah kita buat di sini. Main bola, main sepeda. Kemudian rumah adatnya itu limas dibuat di sini. Kemudian ada lagi di sini nanti teman-teman kembangkan saja berdasarkan buku cerita yang kita miliki. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah, Bisa. Bunda. Oke, siap. Allah. Sekarang kita akan diskusi atau kerja kelompok dulu, membuat peta konsep, sederhana saja. Nanti jika sudah akan kita tayangkan. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk diskusinya hari ini, kira-kira apa saja nih pengalaman yang teman-teman peroleh dari materi yang singkat ini saya sampaikan? Boleh silakan Bu Wiwi sama Bu Yeti nih berbagi. Baik, saya boleh Boleh duluan. silakan Bu Wiwi. Iya, boleh Bunda, silakan. Terima kasih Bunda Piska, Bunda Yeti. Pengalamannya ketika tadi menerima materi modul ajar, semakin memperjelas pemahaman saya tentang apa yang harus dibuat ketika nanti sampai di satuan ya. Bahwa istilah-istilah lama itu sudah tidak kita gunakan lagi, tapi sekarang modul ajar, bahwa modul ajar itu ternyata lebih lengkap daripada yang lama kita gunakan, karena di dalamnya sudah mencakup banyak hal ya, tujuan, bahkan RPPH, dan bisa digunakan berkali-kali ternyata. Seperti itu, Bun. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bu Iya. Wiwi. Bu Yeti silakan. Oh iya Bunda, dalam pengalaman kali ini ya dengan luar biasa Bunda Piska sudah menyampaikan materi. Ya, kami menjadi bertambah ilmu bahwasannya kita harus move on ya dengan RPP gitu ya. Jadi modul ajar ya istilahnya. Sebetulnya ya kayak pembelajaran Pancasila ini sebetulnya sudah ada sebetulnya, cuman istilahnya aja kali ya, yang berbeda gitu ya istilah. Iya, sebenarnya kayak ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya sudah ada dari dahulu kala sudah bahkan kita dipelajari. praktekkan ya. Iya, bahkan kita praktekkan gitu. Mungkin ini hanya ada perubahan dan penambahan aja kali ya. Penambahannya mungkin di memerdekakan pendidikan Bunda gitu ya, mungkin ya seperti itu. Iya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Yeti, terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya.
kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.